Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah cara membuat akun dari kader TPK? Mari kita belajar bersama. Membuat akun TPK itu kita harus masuk melalui akun admin LCMIL tingkat kecamatan. Kita masukkan username-nya sesuai dengan akun admin LCMIL kecamatan, username dan password-nya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, kita klik master. Di klik master ini ada dua opsi, admin dan TPK. Kita klik TPK. Setelah itu kemudian muncul daftar nama atau tim yang sudah kita buat. Saat ini untuk mencontohkan kepada penjenengan semua, akan saya klik tombol tambah untuk membuat tim baru yang kita kehendaki. Tim ini dibuat sesuai dengan tim yang ada di kecamatan Anda. Yang pertama ditanyakan adalah daerahnya, provinsi mana, kemudian kabupatennya mana, kecamatannya di mana, dan kemudian desanya di mana. Ini sudah lengkap, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Kita pilih salah satu desa yang hendak kita buatkan akunnya. Kemudian setelah itu kita pilih alamatnya di mana, kita ketik saja desanya di mana. Sebagai contoh hanya desa Bendo saja yang kita tuliskan alamatnya. Kita bisa menuliskan dusunnya dari alamat TPK ini atau akun TPK yang kita buat. Kemudian, apakah TPK yang kita buatkan akun ini punya SK? Kalau punya SK, ada, kita jawab ada. Kemudian nomor dari SK kapan? Nomor SK-nya kapan? Kemudian kita ketikkan nomor SK yang merupakan keputusan dari kepala desa. Kemudian setelah itu kita ketikkan tanggal SK. Tanggal SK dibuat ini kita milih dengan mengklik tahun yang ada, tahun berapa yang kita kehendaki, 2002 misalkan, bulan Januari misalkan, Januari 2022. Itu tinggal kita pilih saja di atas itu, kemudian kita klik tanggalnya. Setelah itu, siapakah yang mengeluarkan SK? Di situ kita pilih kepala desa. Kemudian setelah itu selesai, kita simpan. Klik. Nah, berhasil. Setelah berhasil ini, kita akan melihat di sini belum nampak yang kita buat. Kita bisa refresh, atau kalau nggak mau refresh tampilan, kita klik master, kemudian kita pilih TPK lagi. Nah, nanti akan muncul tim yang kita buat tadi, Bendo, ini akan muncul. Nah, itu di situ muncul Bendo. Sudah nampak tim yang kita buat tadi. Kemudian untuk menambahkan anggotanya, kita klik anggota. Kemudian masih kosong, tim ini masih kosong. Kemudian kita klik tambah. Kemudian dari status TPK ini kadernya dari unsur apa? Kita misalkan kita ambil contoh bidan. Kemudian pekerjaannya apa? Dari unsur PNS misalkan. Kita scroll down, scroll ke bawah. Kalau kita sudah scroll ke bawah, akan ditanyakan nomor NIK dari bidan tadi. Kita pedomannya adalah 16 digit dari nomor NIK-nya. Kita bisa ngacak berapapun nomor NIK-nya, tidak sesuai aslinya karena ini hanya link percontohan. Yang penting adalah 16 nomor atau 16 digit angka yang kita ketikkan sebagai tanda nomor NIK atau nomor induk kependudukan. Kemudian namanya dari nakes tadi kita tuliskan namanya siapa. Kita ambil contoh namanya misalkan Sugeng gitu ya. Namanya Sugeng. Kita ketik lengkap namanya. Setelah itu, setelah kita selesai mengatakan nama, kita ditanya jenis kelaminnya apa, kemudian agamanya apa, kemudian status perkawinannya sudah menikah atau belum. Setelah itu kita ditanyakan tempat lahirnya di mana, misalkan kita ambil contoh Klaten. Kemudian tanggal lahirnya berapa, itu sesuai dengan tanggal lahir yang kita buat di NIK tadi. Kita ambil penentuan tahunnya kapan, bulannya kapan, kemudian tanggalnya kapan, sesuai dengan tanggal lahir dari TPK yang kita buat. Setelah itu, setelah penentuan tanggal ini, tanggal, bulan, tahun lahirnya, kita akan ditanyakan alamatnya, alamat dari
nakes alamat rumahnya dari nakes tersebut. Kalau misalkan nanti di link aslinya kita ketikkan RT, RW, dusun, kemudian desanya ini. Kemudian setelah itu nomor WA, ditanyakan nomor WA-nya dari nakes tadi. Kemudian pendidikannya apa, misalkan SMA, perguruan tinggi atau apa, kita pilih. Setelah itu, setelah pendidikan ini selesai, kita simpan dan berhasil. Langsung muncul namanya, username-nya apa, kemudian kita reset passwordnya agar bisa digunakan. Klik tombol reset password agar bisa digunakan nanti. Kalau tidak diklik reset password, maka nantinya belum bisa digunakan. Kemudian jika ingin menambahkan lagi, kita klik master. Ini tampak di TPK sudah ada satu perubahan, satu anggota dari TPK Bendo. Kalau ingin menambahkan, kita klik tombol anggota, kemudian muncul itu satu anggota, kemudian tambah lagi, tekan tombol klik tambah itu untuk menunjukkan kader apa yang ada. Misalkan kita tadi bikin nakes, sekarang kita pilih kader dari unsur kader PKK misalkan. Jabatannya apa di PKK? Apakah ketua, kemudian Pokja 1 atau Pokja 2 atau Pokja berapa? Kemudian seperti tadi kita ketikkan nomor NIK atau nomor induk kependudukan dari unsur PKK tadi. Nomor NIK-nya 16 digit, jangan lupa. Setelah itu namanya siapa? Nama dari nomor kedua tim ini, misalkan namanya Ari Purwani misalkan. Setelah itu kemudian jenis kelaminnya, agamanya apa kita pilih, kemudian status perkawinannya kita pilih, tempat lahirnya di Klaten misalkan, tanggal lahirnya juga kita pilih atau kita tetapkan tanggal lahirnya. Kalau di TPK yang asli nanti, link TPK yang asli nanti, pemilihan tanggal lahir ini harus sesuai dengan identitas dari TPK yang bersangkutan. Kalau di sini saya hanya pakai contoh tadi, tanggal lahirnya asal, namanya juga asal, nomor HP asal, dan semuanya yang penting sesuai isiannya. Setelah itu alamatnya kita cukup ketik Bendo lagi, nggak usah detail karena nanti di kolom percontohan, kalau besok di link asli ya detail RT RW berapa. Kemudian nomor WA-nya, juga kita ketik. Kemudian pendidikannya apa, kalau sudah kita save. Sudah ikut pelatihan apa, jangan lupa diklik juga. Ini adalah contoh 2 kader. Kemudian jangan lupa mereset lagi dengan menekan tombol reset, dan nanti akan langsung berhasil gitu risetnya. Kemudian karena unsur TPK itu ada 3, kita buat lagi yang unsur kader KB. Nah ini kita pilih kader KB, kemudian statusnya sebagai PPKBD. Jangan lupa ketik nomor induk kependudukan dari PPKBD sebagai unsur ketiga dari tim ini. Unsur pertama nakes, unsur kedua PKK, kemudian unsur ketiga adalah unsur dari kader KB. Ini dia statusnya PPKBD. Kemudian namanya kita ambil contoh misalkan Sri Mulyani gitu. Itu nomor kependudukannya kita lengkapi, jangan lupa 16 digit. Kalau sudah mengetikkan nama dari dari kader TPK unsur KB ini, kita kemudian lanjut ke pengisian berikutnya, yakni pengisian jenis kelamin perempuan, agamanya kita pilih Islam misalkan, kemudian status perkawinannya menikah, kemudian tempat lahirnya seperti yang tadi juga kita isikan Klaten misalkan, kemudian tanggal lahirnya kita pilih, kita klik tanggal bulan tahunnya. Pengisian tanggal bulan tahun ini tentu saja harus sesuai dengan kelahiran dari kader TPK yang tadi. Kita ambil contoh, dia kelahiran dari tahun 1990 misalkan. Bulannya apa? Bulannya bulan Mei. Nah, kemudian tanggalnya berapa? Tanggalnya kita ambil contoh nanti tanggal 3. Kemudian setelah itu kita scroll ke bawah, kita harus ngisi alamat. Kemudian setelah itu
nomor WA dari kader PPKBD ini, kemudian pendidikannya apa, dan kemudian terakhir pelatihannya yang sudah diikuti kita pilih, kemudian kita simpan. Jangan lupa kita klik lagi tombol reset password agar bisa dipergunakan. Ini sudah muncul tiga-tiganya, username dan passwordnya sudah ada semua. Kemudian kita logout, kita lihat, kita masuk lagi, kemudian pakai username dari admin LC-Mil kecamatan. Kita lihat apakah sudah tersimpan atau belum anggota tim yang baru kita buat tadi, Bendo misalkan tadi, ternyata tersimpan, dia sudah muncul 3. Kemudian setelah kita masuk klik dari tim tersebut, muncul juga nama-namanya dan juga username-nya kelihatan. Kemudian kita send out. Untuk mencobanya kita masuk dengan akun yang sudah kita buat tadi. Misalkan salah satunya kita ambil akun dari Nakes tadi, misalkan Sugeng itu reset passwordnya sudah berhasil 1234567 itu sudah berhasil. Kemudian setelah itu kita login. Kalau berhasil berarti akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita sudah berada di akunnya Sugeng tadi. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.